Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah langkah singkat, sosialisasi singkat untuk menginput nilai di aplikasi rapor digital madrasah yang merupakan pengganti dari aplikasi rapor digital yang kita pakai sebelumnya. Yang pertama, pastikan bahwa komputer atau laptop sudah tersambung ke internet. Yang kedua, buka salah satu browser yang terinstall di laptop atau HP. Contoh ini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Buka tab baru, masukkan alamat atau link domain dari aplikasi RDM. Contoh ini linknya adalah RDM MTS Ikhlas Lampoko. Alamat ini bisa berbeda untuk masing-masing madrasah tergantung pengaturan dari masing-masing proktor madrasahnya. Tampilan awalnya akan ada menu untuk memasukkan user dan password. Usernya menggunakan nick atau NIP masing-masing. Kemudian ada user. User ini bisa diminta di proktor madrasah masing-masing. Kemudian tahun pelajaran dan semester yang sedang berjalan. Klik tombol login. Berikutnya akan tampil biodata singkat dari guru yang bersangkutan. Bisa kita lakukan edit foto pada menu edit foto. Bisa kita rubah sedikit profil dengan mengklik edit profil. Di sini juga muncul rombel yang diampu oleh tiap guru. Ini sudah disetting oleh masing-masing proktor madrasah. Berikutnya, langkah pertama untuk mengisi nilai adalah dengan memilih tombol mapel atau tulisan mapel yang tersedia di sebelah kiri. Ini juga sudah disetting oleh proktor madrasah sesuai dengan SK pembagian tugas yang dikeluarkan di awal tahun pelajaran. Contoh ini ada mapel matematika. Saya klik mapel matematika. Di sini karena saya hanya mengajar 2 rombel, jadi ada 2 rombel 9A dan 9B. Saya pilih 9A pertama. Di sini muncul siswa kelas 9A oleh kelas SPD atau pelajaran matematika dan seterusnya. Yang pertama yang dilakukan adalah kita mengisi bobot dulu, karena bobot ini akan mempengaruhi nilai akhir nantinya. Jadi yang harus pertama kali dikerjakan adalah bobot. Di sini sudah muncul jumlah jam per minggu. Dan hal ini karena mapel matematika ada 5 jam per minggu, sudah otomatis terisi dengan angka 5. Kemudian di sini kita atur bobot antara nilai harian dengan nilai semester. Pada kasus ini saya ambil bobot nilai harian 60 dan bobot nilai semester adalah 40. Jumlah keduanya harus sama dengan 100. Kemudian disimpan. Pada bagian sebelah kanan ada KKM. KKM ini adalah KKM seragam yang ditetapkan sebenarnya lewat rapat guru. Pada contoh ini sudah disetting pada KKM 65. Ini bisa dirubah nanti tergantung kesepakatan dari guru-guru KKM apa yang dipakai, karena kita menggunakan KKM tunggal. KKM ini penting karena akan mempengaruhi rentang predikat di rapornya nanti. Setelah selesai mengisi bobot, kita simpan. Setelah itu berhasil, lanjut ke nilai pengetahuan. Ini sudah ada sini sebenarnya. Nah, ini hanya contoh saja. Pada nilai pengetahuan ini ada 2 nilai yang harus diisi, yaitu nilai harian dan nilai PAS atau PAT. Nilai harian ini adalah nilai ulangan harian. Jadi berapa kali melaksanakan ulangan harian, sebanyak itu pula harus diisi nilai hariannya. Kalau kita mengadakan nilai ulangan harian sebanyak 5 kali, nilai harian apapun bentuknya, apakah penugasan atau bentuk yang lain, maka semuanya akan dimasukkan. Kemudian nilai PAS di sini khusus untuk nilai semester. Kita mulai dari nilai harian, klik saja menu harian.
Pada bagian atas akan muncul 4 menu, 4 tombol, tombol kembali, tombol tambah, upload, dan ekspor. Untuk menginput nilai harian, langkah pertama yang bisa dilakukan, kita bisa menginput manual. Jadi ada dua cara, bisa diinput manual dan bisa juga diupload menggunakan template Excel. Ini sudah ada contoh sebenarnya, saya hapus dulu supaya bisa kita ulangi prakteknya. Oke, lama ini. Oke, langsung saja tambah. Untuk menambah nilai secara manual, klik tombol tambah. Yang pertama nama nilai, kita bisa masukkan PH1 atau PH2, PH3 dan seterusnya. Saya contohkan misalnya PH6 misalnya ada 6. Kemudian materi singkat ini adalah kompetensi dasar yang akan diinput nilainya. Ini bisa dilihat di Permendikbud nomor sekian. Sekira semua gurunya sudah tahu, bisa juga dilihat di buku guru. Saya paste saja. Kemudian saya isi nilainya. Oke, saya seragamkan saya dulu. Ini contohnya jika nilainya seragam, tapi jika tidak tentu diinput manual satu persatu ke bawah. Ini contoh saja supaya lebih cepat. Oke, udah setelah nilainya terisi semua, klik tombol save change. Nanti akan bertambah satu nilai di sebelah kanan, yaitu PH6. Itu adalah cara untuk menambah nilai dengan menginput manual ke dalam aplikasi. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan tombol upload. Klik tombol upload. Kemudian karena kita mau mengisi template Excel, kita download dulu template Excelnya. Download template Excel. Oke, setelah terdownload kita buka, kemudian diisi ini saja. Ini yang kosong tadi, kita buka yang kosong yang baru di download. Oke, yang diisi pertama adalah nama nilainya. Misalnya kita bisa isi PH1, PH2, UH1 atau UH2 sembarang saja. Atau bisa kita pilih salah satu di sini, misalnya PH6 atau PH7 sembarang. Kemudian materinya sama, kita ambil dari buku saja atau dari Permendikbud, di paste atau diketik, tidak ada masalah. Kemudian masukkan nilainya satu persatu di sini. Saya kasih seragam saja sebagai contoh. Oke, kemudian disimpan. Tutup. Kemudian kita kembali ke menu RDM, klik tombol panah atas ini, pilih yang sudah diisi template nilai Excel, open. Tunggu sampai progresnya hijau ke sebelah kanan. Sini akan muncul progres hijau. Oke, kalau sudah tampil begini berarti sudah selesai. Kita close. Berikutnya adalah mengisi nilai semester. Oh, masih diproses ternyata. Oke, sekarang sudah bertambah penilaian gitu. Ini masih bisa diedit ya, masih bisa diedit. Saya kita klik kembali. Ini masih bisa diedit ulang jika ternyata ada kesalahan. Oke. Oke, untuk mengisi nilai PAT atau PAS, kita kembali dulu, klik tombol kembali, kemudian klik menu PAS. Oke, saya kira tidak perlu panjang lebar ini karena caranya persis sama dengan yang tadi. Kita bisa isi langsung di sini. Kalau nilainya seragam atau tidak seragam, kita isi satu persatu, kemudian disimpan. Cara yang kedua adalah untuk sudah selesai. Kemudian cara yang kedua adalah memilih tombol upload. Sini tombol upload, download template Excelnya, kemudian diisi dan diupload kembali. Langkahnya tidak perlu diulang karena persis sama dengan yang cara pengisian nilai harian.
Baik pengisian harian maupun pengisian nilai semester, dua-duanya memiliki dua metode, yaitu metode dengan cara menginput langsung ke dalam aplikasi, dan yang kedua adalah dengan mengupload template Excel. Sebelum lanjut mengisi nilai keterampilan, jika kita sudah selesai menginput nilai harian maupun nilai semester, yang terakhir dilakukan adalah mengklik tombol kirim. Hanya yang perlu diingat, tombol kirim hanya diklik jika nilai harian maupun nilai semesternya sudah diperiksa baik-baik dan sudah tidak ada lagi kesalahan. Karena setelah dikirim, itu tidak bisa lagi langsung diedit, kecuali jika pengirimannya dibatalkan. Tombol kirim ini harus diklik jika sudah selesai menginput nilai, karena nilai-nilai tersebut tidak akan terproses untuk dicetak di rapor jika belum mengklik tombol kirim. Hanya saya klik tombol kirim untuk percobaan saja. Setelah selesai, ini sudah tidak bisa diedit lagi untuk sementara. Misalnya kalau saya klik nilai harian, lihat tidak ada lagi tombol untuk menambah nilai ataupun mengupload. Beda dengan tampilan awal tadi, karena nilainya sudah terkirim dan terkunci. Akan tetapi jika ternyata benar-benar masih ada yang ingin diperbaiki, maka langkah yang harus dilakukan adalah kita membatalkan dulu pengirimannya. Karena nilai yang saya input tadi adalah nilai percobaan saja, saya batalkan dulu pengirimannya dengan menekan tombol batal kirim. Selesai. Ini bisa diedit kembali, saya klik nilai harian, muncul kembali tombol tambah dan upload. Jadi jangan dulu mengklik tombol kirim jika inputan nilainya masih akan diperbaiki. Saya kira begitu. Kita lanjut ke nilai keterampilan. Diklik tombol nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini ada 3 yang harus diisi, yaitu nilai portofolio, nilai proyek, dan nilai unjuk kerja. Kita mulai dari nilai portofolio. Sebagaimana yang tadi, mengisi nilai keterampilan baik portofolio ataupun unjuk kerja dan sebagainya, ada 2 metodenya, yaitu menu input manual dan upload template Excel. Pertama, kita klik tombol tambah untuk menginput manual. Caranya sama, pilih jenis pilihannya, misalnya KD1, maksudnya KD41 ya. Kemudian dipilih KD4, mana KD4, misalnya ini KD4. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan atau pilih saja, bisa di copy ya. Saya copy. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Copy teks. Masukkan ke ini, paste. Yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kemudian dimasukkan nilainya. Ini saya contoh saja, saya kasih seragam 80. Tentu nilai anak-anak nanti tidak akan mungkin seragam, disesuaikan saja. Setelah diisi semua nilainya satu persatu, kemudian klik save change. Selesai. Itu cara mengisi nilai portofolio menggunakan menu tambah manual. Cara yang kedua adalah menggunakan menu upload. Klik tombol upload. Kemudian kita download dulu template Excel-nya. Dan template Excel yang sudah di-download tersebut kita isi dengan nilai. Saya buka dulu.
ini karena kita sudah contohkan tadi KD 1, sekarang kita coba KD 2. Jadi isi 2 saja. Sebenarnya maksud ini adalah KD 4 2, tapi kita isi 2 saja. Saya paste saja KD-nya seperti cara yang tadi. Biarlah sama dulu. Ini hanya contoh saja. Kemudian diisi nilai yang gampang saja untuk percobaan. Saya coba isi nilai 80. Oke, kemudian disimpan. Tutup. Setelah selesai diisi, kita kembali ke halaman yang tadi. Kemudian klik tombol tanda panah. Kita cari template portofolio, mana template nilai ini template portofolio. Oke, tunggu sampai selesai, ada tanda checklistnya. Kemudian ditutup. Nah, ini sudah masuk KD 2 untuk portofolio. Nah, setelah selesai untuk portofolio, baru lanjut ke yang lain. Klik tombol kembali. Nah, dengan langkah yang sama yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa menginput nilai untuk project, demikian juga nilai untuk unjuk kerja. Jika semuanya sudah selesai, sama halnya dengan nilai pengetahuan tadi, langkah terakhir adalah dengan mengklik tombol kirim. Dan sekali lagi bahwa tombol kirim hanya diklik jika sudah dipastikan bahwa semua nilai tersebut sudah terisi dengan benar. Sekira untuk sementara itu saja dulu. Pada video berikutnya insya Allah akan dibahas mengenai cara penginputan tugas tambahan sebagai wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.